wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat kalau ibu bilang, bagaimana kabarnya hari ini? Kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, ibu ulang sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa, biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Pintar sekali anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Cukup. Nah, sebelumnya ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Ana, Ani, Aji, Bella, Beni, Eka, Fani, Gilang, hadir semua. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan ingatkan kembali materi apa yang kita pelajari kemarin. Siapa yang ingat tunjuk tangan? Silakan Ira, apa? Keanekaragaman suku dan budaya. Pintar sekali nak. Jadi kemarin itu kita belajar mengenai keanekaragaman suku dan budaya. Apa saja sih materi yang kita pelajari tentang keanekaragaman suku dan budaya tersebut? Silakan Ferry. Suku-suku Indonesia dan makanan khas, Bu. Pintar sekali anak ibu. Nah, oke, materi selanjutnya yang akan kita bahas mengenai keanekaragaman keagamaan. Jadi di Indonesia itu selain memiliki keanekaragaman suku dan budaya, juga memiliki keanekaragaman keagamaan. Jadi agama di Indonesia itu yang diakui pemerintah ada 5. Nah, agama ini memiliki rumah ibadah. Di sini kita akan belajar mengenai rumah ibadah yang ada di Indonesia. Silakan kalian bisa buka tema 6, subtema 3, pembelajaran 3, muatan pembelajaran PPKN. Nah, di situ ada beberapa gambar. Ini ya, Nak. Perhatikan dulu ya. Nah, sembari Ibu menjelaskan, kalian bisa menulis penjelasan Ibu yang penting-penting saja. Nanti Ibu cek catatannya. Oke, yang pertama, jadi gini, agama Indonesia itu yang diakui pemerintah ada 5. Yang pertama adalah agama Islam. Yang kedua adalah agama Kristen. Kristen sendiri dibagi menjadi 2, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Kemudian ada agama Hindu, kemudian ada agama Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Nah, 5 agama ini memiliki rumah ibadah yang layak untuk kita menyembah kepada Tuhan yang diyakini kita. Nah, seperti kita yang mayoritas Islam, yaitu rumah ibadahnya adalah masjid atau musola. Oke, kalian sudah paham mengenai masjid atau musola bahwa ini merupakan rumah ibadah bagi umat Islam, di mana di dalamnya terdapat kitab suci Al-Quran, kemudian hari besarnya yaitu Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagainya. Oke, kemudian ada yang kedua, ada gereja, di mana di situ tempatnya umat Kristiani dalam beribadah. Kitabnya yaitu kitab bernama Alkitab, kemudian hari besarnya seperti hari raya Natal, Paskah, Isa Al-Masih. Kemudian yang ketiga ada pura. Pura ini merupakan rumah ibadah bagi umat Hindu, di mana di dalamnya ada kitab yang disebut kitab Weda. Kemudian umat Hindu itu menjalankan hari besarnya seperti hari raya Nyepi dan sebagainya. Kemudian ada yang keempat yaitu apa anak-anak? Vihara. Vihara yaitu rumah ibadah bagi umat Buddha. Hari besarnya sendiri yaitu hari Waisak dan kitabnya itu Tripitaka. Kemudian yang terakhir yaitu ada kelenteng. Kelenteng ini digunakan untuk umat Konghucu dalam menyembah Tuhannya. Oke, baiklah. Sekarang Ibu cek tulisan atau catatan kalian tentang penjelasan Ibu tadi ya.
Bagus sekali nak tulisanmu, pertahankan ya. Oke anak-anak, jadi kalian harus menulis catatan dengan rapi dan jelas. Jadi ibu bisa baca, kalian bisa baca, kemudian untuk belajar di rumah ya harus rapi. Pertahankan ya, Mira. Oke, selanjutnya sekarang ibu tanya nih, siapa yang tahu letak masjid yang terkenal di Jawa Tengah? Silakan acungkan tangannya ya. Oke, silakan Ferry. Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang. Pintar sekali. Jadi, masjid yang terkenal di Jawa Tengah itu adalah Masjid Agung Jawa Tengah yang terletak di Semarang Timur, Jalan Jolotundo, di mana selain untuk tempat beribadah, masyarakat memanfaatkan Masjid Agung tersebut sebagai wisata religi. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, karena kalian sudah paham mengenai rumah ibadah yang ada di Indonesia, sekarang ibu punya satu permainan. Jadi gini, nanti kalau ibu tunjukkan salah satu gambar ini, kalian secara urut menyebutkan namanya, umatnya, kitabnya, hari besarnya. Paham anak-anak? Paham, Oke, Bu. kita mulai ya. Ibu kasih tunjuk yang ini. Siapa yang tahu? Silahkan, Ferry. Pura, Oke, Bu. benar sekali, ini adalah pura. Untuk umat apa? Silakan. Untuk umat Hindu. Pintar sekali. Jadi untuk umat Hindu. Kemudian ibu kasih tunjuk lagi ya, yang lain. Ibu kasih tunjuk ini. Siapa yang tahu? Silakan. Gilang. Vihara, Bu. Pintar sekali nah. Jadi ini adalah rumah ibadah vihara. Untuk umat apa? Silakan yang lain. Untuk umat Buddha, Bu. Pintar sekali, untuk umat Buddha. Oke, ini yang terakhir ya. Ibu kasih tunjuk yang ini. Siapa yang tahu untuk ibadah umat apa? Oke, silakan Beni. Umat Konghucu, Pintar sekali, Bu. untuk umat Konghucu. Nah, tepuk tangan untuk kita semua karena kita sudah paham mengenai rumah ibadah yang ada di Indonesia. Tepuk tangan. Baiklah, karena kalian sudah paham, untuk lebih pahamnya lagi, Ibu akan membagi kalian 5 kelompok. Jadi per kelompok itu nanti bahas yaitu mengenai rumah ibadah yang ada di Indonesia. Ibu di sini sudah memiliki 5 potongan gambar rumah ibadah yang ada di Indonesia. Nanti kalian jelaskan yaitu umatnya apa, kemudian namanya apa, kemudian fungsi selain tempat beribadah untuk apa. Paham ya anak-anak? Silahkan dibagi kelompoknya dulu. Oke, hitung 1, 2, 1, 2 gitu ya. Oke, silakan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Baiklah, mulai dari sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nih, untuk kelompok 1 akan membahas mengenai pura. Kelompok 2, masjid. Kelompok 3 adalah vihara. Kelompok 4 Konghucu, kelompok 5 yaitu gereja. Nah, kalian didiskusikan tuh apa namanya, umatnya apa saja, kemudian fungsi selain untuk tempat beribadah itu apa saja. Nah, sebelumnya Ibu tekankan lagi bahwa rumah ibadah ini bukan hanya untuk tempat beribadah saja, namun bisa digunakan untuk hal lain seperti ini. Ibu punya contohnya. Oke, di sini. Nah, ini dia, misalnya masjid ya. Masjid ini digunakan selain untuk beribadah, digunakan untuk tempat pendidikan seperti pondok pesantren, mengaji dan sebagainya. Kemudian mendoakan orang meninggal. Kemudian untuk acara pernikahan, akad pernikahan, kemudian untuk bermusyawarah dalam mencapai mufakat. Paham ya anak-anak? Silakan didiskusikan.
Bentar sekali, lanjutkan ya nak. Gimana? Bentar sekali. Pintar sekali anak-anak. Jadi ini nanti ditempelkan ya, nanti dikasih keterangan fungsinya apa, kemudian nanti umatnya yang ada di situ apa, kitabnya apa, hari besarnya apa. Paham ya? Oke. Waktunya kurang 7 menit lagi ya. Siapa yang sudah? Kami kelompok Senang 2, sekali Bu. kelompok 2. Silahkan maju untuk mempresentasikan. Oke, silahkan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi anak-anak, dari penjelasan Ira tadi, adakah yang kurang tepat dari penjelasan Ira? Silahkan yang tahu apa kurangnya dari penjelasan Ira tadi. Silahkan. Nah, baik. Nah, jadi penjelasan Ira tadi kurang menyebutkan fungsi rumah ibadah selain untuk beribadah yang sudah dijelaskan tadi. Nah, karena kelompok 2 berani maju, Ibu kasih bintang 1. Nih, buat kelompok 2. Oke, siapa yang ingin maju lagi? Oke, kelompok 4 silakan. Kelompok 4 menjelaskan mengenai konten ya. Oke, silakan dijelaskan kepada teman-teman. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Jadi kelompok 4 ini sudah menjelaskan secara rinci mengenai rumah ibadah konten. Oke, ini untuk kelompok 4 ya. Karena cewek, Ibu kasih love. Nih. Oke, nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan kita harus menghargai perbedaan yang ada. Jangan pernah menjelek-jelekan perbedaan tersebut. Harus hormat, dihargai, disegani. Karena perbedaan itu menyatukan bangsa Indonesia. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, silakan berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran saya cukupkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.